10.000 dikali 15 Kenalin, aku Denny. Udah, lu udah dari mana? Singkatannya udah jelas. Assalamualaikum guys, balik lagi di Kang Dance Channel. Mantap guys. Kali ini di sesi DKD kita mau podcastan ala-ala, mau cerita-cerita bareng sama seseorang di samping aku nih. Nanti kita kenalan siapa orangnya. Insya Allah ya, mudah-mudahan dia bisa jadi inspirasi buat kes-kes. Insya Allah bisa jadi inspirasi buat kes-kes semua. Cek. Nanti kita kenalan, kita tanya-tanya dia apa sih kesibukannya. Ikutin terus, nonton terus. Mantap guys. Nah guys, ini dia beliau ada di samping aku. Kita tos dulu, kita kenalan dulu. Ada bro, siapa nama lo? Robert. Cagun. Chandra Gunawan. Ya. Itu Cagun tuh singkatan Chandra Gunawan ya? Benar. Oh, ternyata Cagun itu Chandra Gunawan. Nama gua kan emang agak Jerman gitu ya, agak susah disebut ya. Jadi biar agak kejawa-jawaan, Cagun aja lah. Jadi ini satu-satunya mungkin konten di mana aku podcastan ala-ala dengan orang yang tidak menginspirasi ya guys ya. Oh no. Karena setiap orang kan kalau tagline kangen kan berhak menjadi inspirasi buat banyak orang. Apapun pekerjaannya, apapun profesinya, ya kan. Betul. Walaupun lu nggak punya pekerjaan kan. Enggak, alhamdulillah. Saya sibuk nganggur tiap hari. Jadi Cagun ini adalah teman apa ya, teman gua kenal lo 2009 2010 ya kita kenal. Iya deh. Ya sekitar 2009 2010 gua cabut dari Bogor balik ke sini. Yang lu masih mabok autan itu. itu ya sekitar medio kita sekitar tahun 2009 2010. Medio apa sih nggak jelas dulu. Kenal lo tuh sekitar ya sekitar tahun-tahun segitu ya kan, sampai ya kita punya jalan masing-masing. Bisa langsung poin aja nggak nih? Sekarang dia adalah seorang musisi ya, betul? Musisi. Lo main apa sih? Musisi apa lo? Musisi industri, musisi kafe? Seniman gua. Lo mau disebutnya seniman? Seniman. Lo apa sih? Enggak, kerjaan kesibukan apa sekarang? Gua pendapatan utama gua sekarang masih dari ngamen. Kafe tuh kafe. Oke. SD tuh SD. Berarti itu main job lo? Untuk saat ini ya. Sampai dengan saat ini. Untuk saat. Iya, karena gua nggak pengen lah masa sampai tua ngamen mulu, gila kali lu. Hello men. Udah gua gondro putih, rambutnya masih ngulik lagu. Oke, menarik. Iya kan? Deh. Menarik nih. Enggak, gua udah nah kalau kayak gini. Lu bilang ini menarik nih guys ya. Karena gini loh, musik itu sebenarnya kalau menurut gua pribadi tidak mengenal umur, tidak mengenal usia, tidak mengenal periode. Bahkan mungkin kalau teman-teman guys-guys nge-scroll ke bawah banyak loh, ada juga beberapa teman-teman musisi yang memang hidupnya pengen mengabdi sebagai musisi. Bahkan dia saat meninggal nanti pengen dikenal sebagai musisi. Nah, lu sekarang lu bilang untuk saat ini iya sebagai musisi. Berarti lu ada waktunya nih lo pensiun sebagai musisi apa gimana? Ini dia nggak paham konteksnya. Oke, gimana? Itu dong jelasin lah kan biar ada MC lain nggak? Gua nggak nyambung nih ngomong ya, gimana? Nggak ada ya? Dia ya udah oke kalau gimana? Sorry ya abang. Ya. Maksud gue gini. Oke. Yang gue bilang adalah gue nggak pengen ngamen sampai tua. Bukan nggak pengen jadi musisi sampai tua. Beda. Oke. Ya. Gue berharap sampai nanti gue tua, gue tetap berada di bidang musik. Pengennya. Mungkin lebih umumnya di bidang entertain, tapi tidak spesifik harus ngamen. Gitu. Jadi kalau untuk ngamen, kayaknya ya mungkin ada abang-abang teman-teman sekalian yang ya gue nyaman dengan ngamen sampai tua. Ya oke, itu beda biasa dong, masing-masing. Ya maksudnya gue hormatin itu, tapi gue pribadi sih kalau bisa pengennya ketika udah tua nanti udah nggak ngamen, tapi paling nggak
ya siapa sih yang nggak pengen punya karya, ya nggak men? Betul. Ya, karya dalam bentuk apapun. Jadi gue pengen ya penghasilan gue nanti mungkin ketika udah pensiun ya dari karya itu, bukan dari gue yang harus turun tangan langsung. Oke. You got it? Hah? Agak susah ya bahasa gue ya. Ya, gue emang di Jerman tuh SD sampai SMP ya. Jadi baru nih di Lo abis mabok Jakarta. autan atau gimana nih? Oke. Jadi, Cek. lu ada nggak sih maksudnya cita-cita lo atau mimpi lo atau harapan lo, lu pengen musik, lu masuk ke dunia industri, ada nggak sih kesana? Gua rasa kalau yang seumuran kita nih, zaman dulu kita ngeband masih nyewa studio, Iya. masih karya-karyaan, Iya. bikin lagu, pasti hampir semua ya 90% lah ya, hampir semua anak band pasti punya tuh cita-cita ke industri. Yep. Ya, ngelihat siapa, gue pengen tuh Oke. masuk label, Yeah. ya kan, punya lagu sendiri, terkenal dan segala macam. Kalau dibilang sekarang nggak ada sih, menurut gua terlalu bullshit ya. Menurut gue. Jadi kalau ditanya gua masih ada apa enggak, ada, tapi tidak sebesar dulu. Ada pengamen ya. Ada. Kita harus hormatin dulu, Iya, ya kan? Karena ini karena satu- profesi juga kan. Lu nih sekarang lu ngeband di maksudnya satu band doang apa lu punya, kan kalau musisi-musisi kafe-kafe itu rata-rata kan kayak jablay gitu, kalau bilangnya jablay itu main band ini band itu. Lu begitu juga apa lu emang punya satu band yang lu gue main sama band ini doang gitu, apa gimana kalau lu? Mungkin kalau gue sebutannya bukan jabla ya, lebih ke ya. Si edit nggak? Ada editor ya. Kalau dibilang punya ambisi, bedanya itu kali ya sama dulu ya. Sampai sekarang ke arah industri let flow aja. Oke. Gitu. Artinya kalau misalnya ada kesempatan ke situ, kenapa enggak? Oke. Tapi bukan berarti gua ngoyok banget ke situ. Balik lagi nih, karena gua udah punya keluarga, harus ada yang ditanggung. Arahnya lebih ke realistis deh. Iya. Dimana ada budgetnya di situ. Lu kejar, lu cari, lu. Ya betul sekali. Tapi ya sekarang zamannya indie, banyak apa ya, banyak penyanyi solois yang butuh band, dan mereka tahu peraturannya. Kalau untuk solo itu gue butuh session player, gue butuh budget buat session player. Ya kenapa enggak? Ya enggak, maksudnya kita bisa ambil ke arah situ. Toh gue bisa tetap ngeband, gue bisa tetap bantu dia dengan gue dibayar yang pantas gitu kan. Lu menyikapi pandemi ini gimana Gun? Maksudnya lu pasti Set, kan ya enggak kan, maksudnya kan apalagi lu total full sekarang sebagai sebagai musisi lah ya. Sedang main kafe. Lu menyikapi pandemi, siapa tahu bisa menjadi inspirasi buat Sedap. gimana lu menyikapi pandemi kemarin sampai detik ini kita masih ada di situasi pandemi ya maksudnya. Gimana Gun menyiasatinya? Apa lu tetap di kondisi pandemi lu tetap banyak ngamen-ngamen apa gimana? Gimana gue mulainya? Gue rasa sih ketika pandemi mulai, khususnya sebagai seorang pengamen, job udah mulai jobless lah bahasanya ya. Pudar. Ya, udah mulai enggak. Gue rasa punya perasaan hampir sama tuh ya, nasibnya perasaannya hampir sama. Apalagi yang punya tanggungan, yang punya cicilan, pasti merasain hal-hal kayak gitu. Cuma beruntungnya gue adalah gue punya keluarga yang sangat demokratis, sangat mendukung, gitu kan. Terlebih gue juga di backup sama bini gue yang ya menurut gue bini gue lebih dewasa daripada gue gitu. Kadang kita dikasih rezeki berlimpah-limpah nih bertahun-tahun, ya nggak? Baru diuji setahun 2 tahun loyo. Kita dikasih sehat bertahun-tahun ya kan. Baru dikasih sakit seminggu, sebulan loyo. Maksudnya perbandingannya nggak etis gitu menurut gua. Ketika lu mau marah, ya juga ya. Kemarin rezeki gua ngalir bertahun-tahun. Tenaga gua sehat bertahun-tahun. Baru dikasih segini doang, masa gua ibaratnya kalau sebagai seorang lelaki egonya, masa gua kalah sih. Ya alhamdulillah gua bukan termasuk orang yang tergesa-gesa gimana gitu, dan gua coba tenangin dulu gitu.
Tapi setiap orang pasti punya masalah yang beda-beda ya. Betul. Punya Karena tanggungan. hidup memang nggak lepas dari masalah sih. Benar. Pasti. Ya Setuju gua. orang-orang kaya yang kita lihat kaya di luar sana aja pasti ada masalah. Pasti. Itu udah memang sudah jalan Allah sih begitu sih. Memang qadarullah ini sih begitu. Ya, hidup. Ya benar nggak hidup manusia itu pasti, ya enggak benar hidup itu nggak akan lepas dari masalah. Benar. Pasti akan terus ya memang udah kayak bayangan gitu gimana kita Enak cara sih jadi menghadapi orang kaya masalah nih. itu. Oh gue nggak tahu. Enak apa enggak? Gue bukan orang kaya. Gue bukan orang kaya, tapi gue orang berada. Sombong amat. Ya. Katia, nggak asik nih pembahasan yang ini nih. Males gua nih. Sombong amat. Sombong. Cek. Harapan terbesar lo gitu. Mimpi lo yang pengen lo wujudin apa? Harapan terbesar lo buat hidup gitu. Pasti lo masih punya mimpi dong. Apa lo cuma kan kayaknya manusia kayaknya nggak tahu sih apa lo cuma ya udahlah gue mah gini aja udah cukup lah. Aja, gitu ya. Apa lo masih punya mimpi yang pengen lo wujudin? Karena nggak tahu sih ini sebenarnya rahasia sih ya. Cagun ini punya satu project yang buat gue sih luar biasa. Iya. Tapi kayaknya masih rahasia nih projectnya dia nih ya. Kalau boleh, udah enak nih, seru nih ngebahas itu. Masih rahasia. Jadi punya project yang buat gua. Ini project apa ya? Satu project masih di bidang entertain dan menurut gua nih sesuatu yang gokil sih, luar biasa. Kalau sampai ini nanti lo bisa menyelesaikan project ini luar biasa gitu. Dan gua tahu ya lo yang gua kenal ya sedikit yang gua mengenal lo tuh lo orang yang ambisius buat gua. Nggak tahu itu benar apa enggak. Karena gua tanya sama lo masih punya mimpi enggak? Masih punya harapan enggak? Harapan terbesar lo apa? Ya siapa tahu ini jadi motivasi buat teman-teman juga. Apa nih? Gua mau nanya sama lo. Gimana? Ketika gue punya anak, ketika gue punya keluarga, bagi gue anak gue ya karya terbesar gue nih. Jadi kalau dibilang mimpi, gue nggak tahu sih ini klise apa enggak ya. Tapi yang gue rasain, ya gue pengen karya gue jadi sesuatu nih, yang bisa ibaratnya legasi lah, warisan gue kan. Gue pengen anak gue ngebawa nama gue jadi baik, syukur-syukur anak gue jadi apa yang dia inginkan, bertanggung jawab, berdaya bagi orang lain. Anaknya Cagun, jadi anaknya Cagun, pengen banget gue deh gitu ya kan. Ya pasti ada mimpi pribadi, tapi paling gede itu sih gue. Karena gue nggak bisa lama-lama juga guys, aku nggak bisa lama-lama karena Cagun mau lanjut lagi, ada ngamen lagi ya lo hari ini ya? Iya, hari ini di Thailand Phuket ya, pesawat berangkat jam 5 ya kan. Budget ya cepet lah ya kan, yang penting foto-foto di bandara. Jadwal tapi alhamdulillah penuh ya, jadwal ngamen udah mulai penuh ya, maksudnya udah mulai pulih sedikit demi sedikit. Iya betul, hitungannya kalau kafe sih hitungannya normal, tapi jam malam mungkin ya. Kalau budget normal apa sama Gun? Udah tapi belum menyesuaikan pandemi berarti ya. Menyesuaikan pandemi. Tapi alhamdulillah udah mulai bisa main lagi aja, udah mulai kerja lagi, berarti udah alhamdulillah banget ya. Bener. Karena ya banyak ya, gue juga kan banyak teman-teman musisi kafe tuh yang luar biasa lah kemarin, efek pandemi itu luar biasa. Memprihatinkan. Karena alhamdulillah sekarang udah mulai kebuka lagi, udah mulai banyak lagi main-main kafe kayak lu tadi cerita sama gua, lu udah mulai banyak lagi lah. Ini artis sukses buat apa? Gue pertama kali ngamen sama dia nih. Ya, dia ngajak pertama kali gue ngamen. Nggak penting sih. Ya, oke, sukses ya, sukses. Iya. Ini panjang nih. Kedua, gue bingung nih. Sukses ya? Sukses apa ya? Menurut lo apa, Den? Ya nggak apa-apa dong. Gue tanya. Kan kita ngobrol. Punya kalau kalau gue. Kita ngobrol. Kalau sih? Hah? Iya ngobrol kan. Ya kalau gue nanti itu ada tagline gue, artis sukses di akhir. Nanti lo bisa dengar sendiri. Nanti gue ada artis sukses buat gue. Ya jangan, lo dulu dong. Kalau gue ada nanti di akhir, nanti lo bisa dengerin nanti. Itu jadi tagline gue. Sukses ya. Gue agak bingung nih karena menurut gue sampai sekarang gue belum sukses tapi melangkah ke arah situ. Amin. Ya doakan gitu. Insyaallah. Omongan kan doa ya. Yep. Ya. Amin. Yang nonton berapa? 3.000 ya? Insyaallah. Ya. Kalau kaya punya duit banyak, menurut gue itu value-nya ya. Value-nya dari sukses ya. Tapi kalau sukses itu lebih ke proses kali ya. Proses. Iya. Maksudnya proses gimana nih? Ya ketika lu spesifiknya gimana? Ketika lu ngejalanin sesuatu
ya lu bertanggung jawab atas apa yang lu jalanin. Dah, seperti itu berarti. Iya, betul. Jadi arti sukses adalah proses. Ketika lo menjalani sesuatu, lo Benar. bisa bertanggung jawab atas apa yang menjalani begitu. Benar. Oke. Ya kalau lu ngejalanin sesuatu terus lu berhenti di tengah jalan karena alasan yang nggak spesifik, menurut gua ya itu bukan sukses sih. Kurang lebih gini ya, berarti arti sukses itu adalah lo menghargai proses. Gitu. Nggak hanya dihargain sih, tapi diselesain, Oh, dijalanin. dijalanin sampai selesai. Oke. Baik. Terakhir Kon, sebelum menutup Tadi semua ini. belum terakhir tadi. Belum. Belum. Oke, sebelum menutup semua ini, Sadar. motivasi hidup seorang Chandra Gunawan itu apa? Siapa tahu ini berlaku buat teman-teman. Nggak apa-apa kan? Setiap orang pasti punya motivasi hidup. Motivasi hidup dari seorang Chandra Gunawan apa? Kalau kita pengen sesuatu pasti ada harga yang harus kita bayar. Jadi ya kalau kita pengen sesuatu ya kita kejar. Dan pasti ada ya garis lurus lah sama waktu, mungkin uang. Jadi Materi. iya materi. Jadi jangan, ya poinnya sih jangan halu lah, jangan ngarepin sesuatu kalau lu nggak ngapa-ngapain. Apa ya bahasa anak sekarang? Skizofrenia. Apa ya gua? Iya itulah pokoknya. Ya penyakit halu gitu ya kan? Iya. Pengen sesuatu tapi Nggak lo gerakin, nggak lo jalanin, lu Iya. cuman rebahan di rumah, gitu kan? dan lulus nggak ikut ujian. Mana? Iya. Maaf ya. Oke kan, thank you banget waktu ya. Oke, thank you. Pokoknya gue sih berdoa yang terbaik pastinya buat lo. Tetap bisa temenan terus kita sampai Amin. tua, sampai til jana insya Allah jadi brother villa. Amin. Insya Allah. Sukses buat apapun yang lo kerjain, apapun yang lo rencanain, apapun yang lo ikhtiarin. Sukses buat project lo yang masih rahasia, yang nggak boleh disebutin. Ya mudah-mudahan doain ya, doain. Jalan, doain guys. Pokoknya Cagun punya project dan ini project luar biasa, doain guys ya. Iya. Insya Allah pokoknya sukses buat lo segala Yang hal. mau nyabulan baju, bikin undangan. Ya, Ya, bisa nggak apa-apa sih. Yang mau. Nggak apa-apa kan nanti gua masukin ini loh. IG lu, gua masukin kontak person lo, silakan. Jadi Cilegon ini juga multi talent juga guys. Apa Palu Gada, apa Lemu juga ada. Jadi doain bisa apa aja nih guys, Iya. ya. Desain apapun lah pokoknya ya. So, hubungin. Thank you Gun. Oke. Salam buat anak istri lu Siap. pastinya. Siap. Dan Salam buat teman band lu. Dan Sukses lo terus. buat bikin ini buat apa sih? Enggak, buat motivasi buat guys. Udah masih ada yang mau diomongin nggak? Udah, langsung gue mau cukup, tutup nih. Oh, cukup ya. Oke, guys, sampai di sini dulu ya guys. Luar biasa ya obrolan hari ini, sangat-sangat Nggak penting. inspirasi pastinya ya. Amin ya Allah. Karena setiap orang berhak buat menjadi inspirasi buat banyak orang. Apapun profesinya, apapun pekerjaannya. Sukses bukan bicara tentang ukuran, apalagi takaran. Karena sukses datangnya dari hati, bicara tentang kenyamanan. Sampai di sini dulu, terus ikutin konten-konten kita nanti selanjutnya. Jangan lupa subscribe, jaga iman, jaga imun. Mantap guys.